Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa ketika kita berhimpun untuk 100 tahun, saya kira benar bahwa kita tidak hanya berhimpun untuk berpesta, bergembira, mengingat, tetapi juga utamanya untuk bersyukur, untuk menyimak kembali siapa kita, siapa gereja itu, dan bahwa gereja itu memiliki sejarah. Asal-usul dari bahwa gereja memiliki sejarah itu mengingatkan kita akan kisah para rasul, Bapak Ibu sekalian, yaitu kapan persis pada waktu Saulus seorang Yahudi totok masuk ke gerbang kota Damaskus, lalu ditampar oleh Tuhan, kemudian dia jatuh dari kuda. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus yang tidak pernah belajar teologi Katolik tentu terheran-heran, loh, saya tidak menganiaya engkau, tapi aku mencari umat orang yang percaya kepada Yesus dari Nazaret. Dari pengalaman itu kemudian kita tahu bahwa gereja berarti tubuhnya Yesus. Dan ketika gereja adalah tubuh Kristus, tubuhnya Tuhan Yesus, maka tubuh itu menyejarah, tubuh itu memiliki jatuh. Dan kisah para rasul itu luar biasa, karena sejarah tubuh Kristus ditemukan, diketahui pertama-tama dari pengalaman penderitaan. Lihat, jadi gereja kita itu pertama-tama harus kita syukuri keberadaannya, karena pengalaman bisa melewati penderitaan bersama dengan Kristus. Nah, ini saya kira salah satu poin penting yang mengingatkan kita bahwa menjadi Katolik itu bukan menjadi orang yang penuh kemuliaan dan segala macam kemegahan, tapi juga pengalaman penderitaan. Dan itu nanti akan kita lihat dari para misionaris. Memang saya tahu ada umat yang agak sedikit kepo gitu, Romo, kalau misionaris itu menderita itu fotonya mana? Fotonya mana ada foto misalnya kalau ditangkap Jepang, mana ada foto coba? Masa kayak Anda selfie dulu begitu sebelum ditangkap di internet, naik apa namanya? Naik ini truk sapi. Itu cerita dari suster, namanya Suster Hellebreakers. Lugera Hellebreakers. Itu para suster ditangkap oleh Jepang dan dinaikkan ke truk binatang. Masa ada selfie? Ini sekedar sepintas untuk mengerti tentang CM tiba di Indonesia tahun 23 melanjutkan misi Romo Yesuit di Surabaya yang datang tahun 1859. Romo Yesuit itu datang 1859 atas undangan dari namanya Vikaris Apostolik Batavia yang kedua, Monsignor Franken, ya, tiba di Jalan Kepanjen nomor 9 yang sekarang Provinsial JR. Diminta datang karena untuk misi kepada militer Belanda, melanjutkan misi untuk keluarga-keluarga militer
belakang. Itu punya cerita yang cukup tebal. Dari sebab itu saya kira baik kalau Anda kemudian memiliki buku ini, ya. Ini sambil promosi. Tapi saya pikir memang tidak mencukupi waktunya kalau saya ceritakan semuanya. Pada intinya Romo Yesuit bekerja dengan sekeras-kerasnya bukan hanya di mana Surabaya, tapi juga Jawa Tengah. Maka kalau Anda ke Museum Misi, di sana ada di Muntilan itu ada namanya Romo Valing. Romo Valing itu bersama dengan Van der Elsen Yesuit itu dua orang pertama yang diutus pergi tahun 1859 dan misi mereka untuk melayani militer. Nah, karena militer itu perang di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya, maka mereka Romo-Romo Yesuit itu tidak sempat ke desa-desa di misalnya Gayam, Posaran dan sebagainya, tidak sempat, tapi mereka kemana-mana, ke Papua, ke Kalimantan dan seterusnya, mengikuti ekspedisi militer. Nah, itulah sebabnya tahun 23 Romo CM bersama Romo Karmel diutus oleh Van Rossum, Kardinal Van Rossum, pemimpin propaganda Fide, untuk meneruskan misi Romo Yesuit. Tahun 28 Surabaya menjadi prefektura, 41 vikariat, lalu tahun 61 keuskupan. Ini status kegerejaan. Artinya prefekturat berarti tentu dari stasi atau paroki pada waktu itu, bagian dari Batavia, menjadi gereja yang lebih mandiri. Vikariat berarti menjadi lebih besar lagi, dan keuskupan menjadi badan hukum. Nah, ini juga agak sedikit cerita yang kompleks, tapi intinya sejak tahun 61 gereja keuskupan Surabaya semakin mandiri. Ini 100 tahun CM yang saya meyakini bahwa kalau orang belajar sejarah itu bukan belajar peristiwa, bukan tahun, tapi juga menemukan karisma. Nah, dari penelitian dan seterusnya ada 4 karisma yang nyata yang diwariskan oleh misionaris. Karisma rohani. Yang pertama misi, ya, mewartakan Injil kemana saja. Kemudian cinta kepada orang miskin, ya, lihat. Jadi paroki-paroki yang dilayani Romo-Romo CM atau Keuskupan Surabaya yang kepadanya CM membaktikan seutuhnya jiwa raganya, itu betul-betul mengajak umat untuk mencintai orang miskin. Sejarah misi Kediri, berbahagialah Anda yang berasal dari Kediri. Bukan karena ada tahu, tapi karena para misionaris mencintai kota ini. Terus terang bersama dengan Blitar, Kediri adalah pandangan mata cinta dari para misionaris. Itu kelihatan dari banyak cerita yang ada di Kediri. Saya akan bicara 4 hal, ya. Misi awal, Poh Sarang, kemudian Seminari Tinggi Santo Yosef di sini, lalu Romo Polianse. Ini adalah gedung yang sederhana dari Pasturan Santo Vincentius Kediri. Jadi yang pertama-tama adalah sana, ya, Santo Vincentius. Sedangkan Santo Yosef ini baru 60-an, ya, 1960-an. Sederhana sekali. Anda lihat di situ atapnya dan sebagainya, para misionaris kepanasan, ya, banyak nyamuk, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah gereja pertama. Siapa yang sudah pernah melihat gereja pertama di sini? Bukan saya, masih belum. Bukan saya. Ya. Lihatlah bentuk gerejanya. Gereja yang demikian pasti, ya. Bayangkan,
gerejanya bentuk seperti itu, pasti gereja militer. Pasti. Dari mana kok pasti begitu? Ya, pada saat itu, tahun itu, kalau gerejanya bukan gereja militer, nanti di stasi-stasi gereja rakyat itu, gereja yang dari gede dan seterusnya, itu gereja. Nah, tapi ini terlampau kecil. Dari sebab itu nanti akan diperbaharui tahun 36 yang menjadi seperti sekarang ini ya. Ini gereja Santo Vincentius 1936. Nah, ini mereka sedang lagi selfie ya, foto ya. Lihat, kita bersyukur bahwa kadang-kadang mereka juga selfie. Oh, ini kok banyak Romo CM-nya. Nah, di sana ada yang paling tengah duduk itu namanya Monsignor Kepakere, didampingi oleh pastor CM, ada yang berdiri, lalu yang lain itu bukan pastor, itu adalah bruder. Nah, jadi bruder juga turut membangun Kediri. Nah, saya mau berhenti sejenak di dua figur ini. Yang tinggi namanya Van Meegen, yang pendek namanya Jan Wolters. Saudara-saudara, Romo Van Meegen harus saya sebutkan orang yang paling lama bekerja di Keuskupan Surabaya, yaitu selama kurang lebih 70 tahun. Dan dia tidak mau pulang, tidak mau mati di Belanda, tapi mati di Surabaya, di Don Bosco di situ. Ya. Van Meegen adalah Romo yang datang tahun 1924, kalau saya tidak keliru menyebut, atau 25 ya. Dia adalah Romo yang berkeliling dengan penuh semangat ke Blitar dan Kediri di kampung-kampung. Dan salah satu poinnya adalah begini. Pernah dia di suatu tempat, kalau tidak salah menyebut mungkin Pikatan, ya, berarti di Blitar. Dia masuk di desa, kemudian ketemu dengan Pak Haji. Ya, bayangkan, Pak Haji. Lalu nego, kemudian ngomong-ngomong mengenai membeli tanah, tapi Pak Haji dah setuju kalau di tanah ini didirikan sekolah rakyat. Ya. Itu berarti lihat, para misionaris tidak bekerja sendirian, bahkan bekerja bersama Pak Haji. Lalu Romo Jansen punya sahabat namanya Bruno. Bruno itu bekerja di Surabaya, di Angkatan Laut. Datang, diajak untuk liburan. Liburan ke stasi. Itu stasi. Diajak ke Pak Haji tadi, nego tanah. Lalu yang cerita Romo Bruno, ini Van Meegen, orang Belanda Selatan. Orang Belanda Selatan memang dia, dari Belanda Selatan. Orang Belanda Selatan itu pinter ngomong, nego dan macam-macam. Mengajak saya, maksudnya tahu, supaya saya turut menimbang untuk membeli tanah. Nah, gitu. Jadi dengan kata lain, lihat caranya begitu sederhana untuk memulai pembangunan misi di desa-desa. Dan Anda tahu bahwa berikutnya itu puluhan desa, pertama-tama mereka membangun desa. Saya pernah umpamanya ke Kali Grenjeng, pernah. Di mana di situ Anda jumpai SD negeri, itu adalah tanah misi. Jadi caranya begitu. Maka misi pada waktu itu mikir mereka, yaitu membangun, mencerdaskan anak-anak Indonesia. Nah, yang pendek ini lebih sangar lagi, yang Wolters. Dia seringkali disebut Romo yang lucu, yang giat, dan seterusnya. Lalu dia pembangun Pohsari. Dia pembangun Pohsari, saudara-saudara. Nah, ini Gayam, saya punya fotonya. Dan saya kira ini sangat, ini di era tahun 28 ya, berarti sebelum prefektura, berarti sudah sangat lama. Gayam, ini juga masih Gayam lagi,
lihat itu sekolah dan biasanya juga ada kapel. Nah itulah yang saya maksud dengan itu pasti bukan gereja militer. Ini gereja rakyat. Nah ini Kediri, lihat Kediri pada waktu itu sudah ada Mudika, ya, OMK, ya. Sudah ada Sofin juga, ya, Sofin, Sobat Vincentian waktu itu. Ya. Sudah ada di situ. Ya. Nah ini penting sekali untuk saya menyebut Romo yang namanya Ravenstein yang pernah bekerja di Kediri. Adalah Romo yang menjadi martir karena dia pada waktu Perang Dunia Kedua dia adalah kapelan Angkatan Laut, lalu di kapal di Laut Jawa dan kapalnya ditorpedo oleh Jepang, ya, jadi mati di Laut Jawa. Kalau Anda ke Laut Jawa jangan lupa Anda pernah punya Romo yang bawa di sana, ya. Mungkin satu Salam Maria baik gitu. Namanya Gerard Ravenstein. Nah, ini lihat itu Romo-Romo di Kediri ya. Saya ada Chef Menspoor yang terkenal, Anda pasti kenal. Lalu ada Willems, ada Van Meegen, ada si Walters, ada Van Driel, ya, dan ada Wessels. Nah, salah satu nama Van Meegen tadi itu, Van Meegen adalah Romo kita yang turut menderita, dia di internir, lalu di internir itu kan makannya sangat buruk ya, sangat buruk, kadang ketela atau ketela satu kali dalam satu hari dan seterusnya, sehingga Van Meegen ini yang tubuhnya itu atletis tinggi besar, kekurangan gizi lalu hampir mati. Nah teman-temannya rupanya baik hati, tahu apa yang terjadi, mereka mencari tikus, ya, mencari tikus. Tikus itu kemudian dipanggang lalu diberikan ke Van Meegen. Ini misionaris kita diselamatkan oleh tikus kayaknya. Coba Anda itu Romo Juari kalau melihat tikus jangan di apa-apakan tapi dibakar dan sebagainya, itu nanti pasti akan kuat. Sampai segitunya ya. Saudara-saudara, jadi penderitaan misionaris betul-betul hebat. Ya. Nah, biasanya yang cerita begini pasti bukan Van Meegen, tapi orang lain. Nah, ini organisasi kepanduan Katolik yang tidak perlu saya ceritakan. Lalu Jan Wolters bersama tokoh umat sekali lagi, dan nah ini surat yang membuat saya terus terang saya ulang-ulang di mana-mana untuk menunjukkan bukti bahwa para misionaris pernah dipenjara. Kali ini di penjara Minggiran, tahu ya Minggiran di situ ya. Kalau kita ke Kertosono sebelah kanan di situ itu dulu ada penjara. Makanya coba jangan tidur kalau pas lagi mau ke Kertosono lihat sebelah kanan. Oh di sini para misionaris kita. Dan ini Van Meegen ini suratnya mengesankan karena kepada superior jenderal. Lalu sesudah itu dia berkata vademecum. Jadi vademecum artinya begini. Di situ suratnya dalam bahasa Inggris. Dia berkata spring autumn, ya, spring autumn dan musim panas itu apa namanya summer, ya, itu sama saja vademecum dalam bahasa Latin vademecum. Jadi melihat, cuman aku melihat gini aja. Jadi siang malam nggak ada bedanya. Kalau di penjara itu begitu. Rupanya betul juga ya. Kalau Anda belum pernah di penjara, coba sekali-sekali waktu ke penjara begitu. Nantilah antara beda antara siang malam, musim panas, musim dingin, musim semi nggak ada bedanya apa. Nah, lihat itu Romo Van Meegen dan Klooster di situ sama Wessel. Klooster tahu, oskop kita di penjara dia. Atau mungkin syaratnya jadi oskop di penjara dulu. Bisa juga. Nah, ini sekarang Posara. Saya ingin menjelaskan satu dua hal yang sangat penting. Lihat Posara. Nah, ini foto yang glorious ya, foto yang terlihat begitu indah ya. Itu saya scan dari majalah Misi Tijdschrift de la Sarista. Lihat begitu indah. Anda akan pergi ke Posara bukan? Ya tidak, ke gereja itu. Lihat,
Ini didirikan tahun 1936. Tahun 1936 itu belum ada umatnya di sana, belum ada saudara-saudara. Dan itu ada di sebelah kanan dari sungai. Sementara yang namanya desa-desa itu di sebelah kiri. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa membangun di suatu tempat yang belum ada orang? Kapan hari saya melakukan riset juga secara agak menginap saya di sana bersama para frater beberapa tahun yang silam. Salah satu cerita yang berkembang dari mulut ke mulut adalah Romo Jan Wolters membangun Posarang itu karena melihat lintang jatuh di sana. Melihat lintang jatuh. Orang Jawa kalau melihat lintang jatuh, kalau Anda membaca buku namanya Babat Tanah Jawi, syarat dari menjadi Raja Mataram itu ialah melihat lintang jatuh. Sekarang gandengannya apa ya? Gandengannya antara pemilihan tempat untuk mendirikan sebuah gereja dengan koordinat dari tempat bagaimana bisa menjelaskan di suatu tempat yang tidak ada apa-apa itu dibangun gereja Posarang. Itu juga menjelaskan kenapa yang hadir di Posarang bersujud, berlutut, bersimpuh di depan Gua Maria itu bukan hanya orang Katolik, tapi juga orang Hindu, Buddha, Muslim juga duduk di sana. Dan kadang-kadang doanya berupa air mata tanpa kata. Lihat, itu bukan bangunan, saudara-saudara. Nah, saya membaca juga yang namanya tulisan dari Monsinyur Hadiwika yang bertanya kenapa pucuknya itu, lihat pucuknya itu menyerupai rumah Batak. Itu bukan menyerupai rumah Batak, saudara-saudara. Jadi lihat di situ itu menyerupai bintang, bukan? Itu sesungguhnya adalah bintang Daud, saudara-saudara. Bintang Daud. Bintang Daud itu berarti lambang umat Allah terpilih Israel. Dan yang kedua juga bintang timur yang membimbing siapa? 3 raja dari timur untuk berjumpa dengan Kristus. Lihat secara simbolik itu luar biasa. Dan kemudian 4 lengkungan itu, kawat itu, kalau mengenai struktur dan seterusnya itu Insinyur McLean Pond ya. Itu mengatakan 4 penjuru mata angin. Nah, jadi Kristus menguasai, lihat 4 penjuru mata angin. Nah, Posarang itu gereja katekese imam Katolik, di mana di situ Anda akan menjumpai yang namanya gambar Musa, gambar Kristus Raja, gambar Melkisedek Imam Agung, dan seterusnya. Itu yang di bawah itu ada rusa yang minum dari sumber, dan sumbernya itu muncratannya itu 7, melambangkan 7 sakramen. Ini asli, saudara-saudara, karena ini berasal dari batu bata. Kalau sekarang kan sudah digeser menjadi batu granit. Ya. Nah, ini batu bata. Lihat, ini memang harus dinikmati di situ. Lalu, gereja ini kapal Nabi Nuh. Itu mengingatkan teologi pertama mengenai eklesiologi namanya gereja menurut bapak-bapak gereja, yaitu bahwa gereja adalah bahtera Nuh di mana yang ada di dalamnya itu selamat. Nah, lihat, ingat kan? Pekecot yang tidak masuk ke kapal Nabi Nuh mati dia. Gitu. Ular juga, tapi yang di dalam Nabi Nuh selamat. Nah, inilah gereja. Lalu menariknya menurut pembuatnya yaitu Wolters sama siapa namanya McLean Pond, di situ lihat ada patung Kristus Raja. Jadi nahkoda kapalnya adalah
Kristus Raja. Nah, klop semua dengan imajinasi dari Jan Wolters. Dan bentuknya Kristus Raja tidak seperti di gereja KR kemarin. Gereja KR kemarin kan kok foto, patungnya kan, ya enggak. Nah, kalau Kristus Raja kayak gitu, lihat bentuknya gunungan. Nah, ini berarti dengan kata lain upaya Wolters untuk mengakarkan iman itu dalam kebudayaan Jawa. Nah, ini luar biasa. Kalau orang Jawa melihat seperti itu, seperti kalau kita melihat gereja Vatikan, Brebes. Saya baru mengerti semuanya ini dan kemudian melihat posaran itu Brebes. Terus terharu saya, merinding. Sampai sekarang itu saya merinding. Untuk mau menjelaskan bahwa Jan Wolters, misionaris kita membangun gereja itu dengan iman, dengan pengalaman luar biasa. Nah, ini sesuatu yang Anda harus kenali dengan baik, yaitu bahwa gereja terdiri dari dua, yaitu yang di atapnya ada bintang dan atapnya kapal, bukan? Yang atapnya kapal itu untuk katekumenat, sedangkan yang di dalamnya untuk yang sudah dibaptis, yang lebih dekat dengan altar. Nah, supaya demikian ada kerinduan. Nanti Anda akan menjumpai pintu sempit yang kalau sekarang berarti menuju ke rumah retret Santa Catarina Laburi itu. Kok pintu sempit, kok lucu gereja pada pintu sempit. Itu bukan ke WC atau kamar mandi. Bukan, itu lambang bahwa lihat, satu, Anda harus melewati pintu yang sempit untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Itu satu, ya. Dua, secara kultural ini kan rumah raja, jadi raja itu pengen ketemu secara pribadi umatnya satu-satu kayak begitu, bukan massal. Jadi gereja ini betul-betul sebenarnya punya nilai-nilai magis yang luar biasa. Tapi Anda harus mengerti, saya tahu. Nah, ini struktur gereja, ya, seperti menyerupai kerajaan. Nah, itu tempat dekat altar bagi umat yang sudah dibaptis. Lalu tempat yang bagi katekumenet calon baptis di kapalnya. Kemudian Menara Henricus. Nah, Menara Henricus itu namanya Menara Henricus. Kenapa Menara Henricus? Gampang, karena yang membuat namanya Henry McClintock. Jadi dengan kata lain itu dipersembahkan untuk nama pembuatnya, Henry McClintock. Megah sekali. Nah, lihat depan dari gereja itu adalah makam, itu kerkhof, ya, makam. Itu gereja Eropa seperti itu. Jadi gereja, kemudian di belakang, di sampingnya atau di depannya itu makam dan seterusnya, untuk menunjukkan mereka yang meninggal di situ masuk dalam kerajaan surga dan seterusnya. Lalu gereja Candi Jawa. Bagi orang Jawa, candi itu bukan hanya tempat suci, Bapak Ibu sekalian. Artinya candi itu bagi umat Buddha adalah tempat untuk ziarah, tempat untuk saya mengatakan sesuatu mengenai bahwa hidupku itu tidak selesai dengan hidup ini. Dan kata lain, ada sesuatu yang dia ingin gayuh, ingin rengkuh di dalam hidup itu. Itu dalam arti itu ziarah. Persis seperti ini yang dimaksudkan Posara bagi konteks kebudayaan Jawa. Nah, inilah misionaris JM di Penataran 34-35. Jadi dengan kata lain, para misionaris itu juga tamasya sedikit ke candi-candi gitu. Cuma nggak terlihat dia kulineran, ya. Kalau sekarang kan para misionaris banyak yang kulineran gitu. Tapi ini foto yang nyata gitu. Nah, dari situ kemudian mereka belajar untuk mengatakan. Ini Bunda Maria di sebelah kanan, gereja yang sangat dikunjungi oleh tadi umat Muslim, Hindu, Buddha, orang siapapun dari segala agama. Nah, ini replika tentang Posaran dibangun. Lihat,
Jadi ada umat yang ngangkutin batu dari sungai, lalu dibawa dipersembahkan ke itu namanya Kristus Raja, lihat di situ. Jadi itu berasal dari batu di sebelah sungai itu ya, yang di situ itu antara lain. Dan kemudian ini manusia jatuh dosa, lihat itu manusia jatuh dosa, dan sebelahnya itu Bunda Maria dari medali wasiat, ya, diusir dari Taman Firdaus, lihat waktu itu. Kenapa dibuat pahatan kecil-kecil kayak gitu ya? Karena jelas pada waktu itu belum ada HP, belum ada WA, gitu, belum ada film, ya, belum ada semuanya. Dari sebab itu untuk katekese. Nah, inilah sarana katekese, yaitu amfiteater yang digunakan untuk tole namanya, atau sandiwara, kitab suci seperti misalnya Abraham, Noah, Goliat sama David itu gelut di situ itu gitu. Dan ditonton oleh nunsius, bayangkan, oleh uskup dan seterusnya. Nah, sampai segitunya. Ini adalah para guru Madiun, ya, itu yang pergi ke mana namanya Posaran. Ini bangunan gereja kerajaan Candi, benteng, pintu gerbang. Dan pada saat yang sama juga mengatakan teologi. Mengapa saya gambar ini? Karena tentu kita bisa bertanya, kenapa Posaran diletakkan di sana? Kenapa membangun gereja di sana maksudnya? Kalau menurut Monsignor Dwikarta, karena di sana itu kalau tidak salah sarang, jadi apa namanya, terkait dengan kebun mangga dan sebagainya. Untuk saya bukan. Lihat, bagi orang Jawa, gunung itu memiliki makna yang hebat. Gunung itu atapnya rumah para dewa, sedangkan bawah itu adalah rumah kita manusia. Posaran letaknya ada di sini, namanya in between, di antara. Nah, inilah Posaran. Artinya kalau kita ke Posaran, itu seolah-olah kita sudah seperti mau mendaki surga, tapi belum nyampe di situ, gitu. Kita ada di antara. Kita juga pada saat yang sama masih hidup di dunia ini. Gitu. Masih ingat anak dari yang namanya Raja Erlangga, Gili Suci, tidak mau menjadi raja. Dia ingin mekrat artinya ingin mundur di Wilis, di Gunung Wilis. Kalau Anda membaca Mahabharata, Drestarata, Pandu dan istri-istrinya dan semuanya, Widura dan sebagainya, itu menjelang meninggal itu masuk ke hutan di gunung. Jadi gunung itu memang rumah para dewa. Uyan Walters tahu dengan baik ini, dan karena itu diletakkan di sana, bukan di Pare atau mana, bukan, tapi di Posaran. Gitu. Ingat, retret itu kalau Anda retret di Posaran, pada saat yang sama Anda itu merasa mengambil jarak dari hidup ini, hidup sehari-hari, pada saat yang sama mau menyampaikan kepada Tuhan bahwa aku ingin dekat dengan Engkau. Lihat, sampai segitunya. Inilah Posaran. Jadi selamat Anda itu besok yang berjalan ke sana, ya. Dan ingatlah Anda sedang mau menaik ke rumah para dewa, ke surga, dan gitu. Baik, ini dari kejauhan, ini Romo yang disebut Romo Gerard Punekam, yang tadi disebut menghidupkan SSV, dan seterusnya. Ya. Nah, ini Suster Putri Kasih yang saya tentu malu kalau saya cerita karena ada Suster Putri Kasih sendiri, tapi saya mau mengatakan bahwa inilah Suster Putri Kasih dengan topi contongnya. Ya. Nah, ini terkenal sekali, Putri Kasih itu dikenal di seluruh dunia sebagai suster-suster yang pemberani. Makanya di Paris, negaranya Romo Jacques di situ ada banyak namanya perangko bergambar Suster Putri Kasih. Karena Putri Kasih ambil bagian dalam Perang Dunia Pertama sebagai kesehatan untuk pasukan Palang Merah, nah itu dan seterusnya. Ini rumah Putri Kasih yang diambil alih oleh tentara, ini tentu kembali ke zaman Jepang, ya.
ini para suster putri kasih. Di antaranya ada namanya Suster Ludgera Hellebrekkers. Ya, Ludgera Hellebrekkers, saya kebetulan ketemu beliau dan orangnya adalah ini. Nah ini Suster Ludgera Hellebrekkers. Dia yang menceritakan seperti apa terjadi di interniran para suster. Ya. Kalau saya membaca lagi buku itu di bagian para suster diciduk oleh Jepang di Don Bosco, itu saya terus terang menangis. Karena caranya menggambarkan situasinya itu begini. Jepang datang mengetuk pintu, dibuka. Lalu Jepang mengatakan agar semuanya diringkas dan suster superior namanya Van der Laak itu membuka tabernakel, dibuka hostinya, dibagikan ke semua. Ada yang dapat 10, ada yang 25, semuanya dimakan habis. Anak-anak sementara itu nangis. Kemudian kami dinaikkan ke truk bekas untuk membawa binatang. Sejak itu kemudian anak-anak kami tinggal dan nangis dan seterusnya. Mana masih kecil ya, jangan lupa para suster pergi dan sebagainya. Makanya Don Bosco kemudian dikosongkan, ya anak-anak dikemanakan, antara yang dibawa ke panti asuhannya Ursulin dan seterusnya. Ini seminari tempat yang Anda, tapi bukan yang pertama, karena yang pertama itu ada di Rembang, ya. Di Rembang, kemudian di Garum. Jadi seminari Garum itu adalah seminari tinggi. Jangan dilupakan di situ ada fotonya. Ya. Jadi itu seminari menengah dan seminari Garum. Ya, tahun 57, 58 dan seterusnya. Lalu 62 pindah ke sini, 65 jadinya. Tahun 71 pindah ke Malang. Ini Romo Paul Jansen. Nah ini Paul Jansen yang luar biasa. Dia mulai dari gringging ngumpulin pemuda-pemuda untuk dibina menjadi tokoh-tokoh. Romo Paul Jansen pernah berkata begini, karena saya wawancarai dia, Romo, kenapa Romo mengumpulkan pemuda-pemuda? Itu terjadi tahun 60-an. Dia bilang karena Romo Jan Wolters tidak ada lagi bersama dengan kami. Jan Wolters meninggal tahun 54 karena kanker perut, dan kanker perut kan sakit sekali. Tapi dia senyum-senyum saja seperti biasa. Terus sampai konfraternya itu agak sedikit jenuh ya nungguin dia. Dia bilang, Romo sudah ditunggu oleh Bapak di surga. Cepat pergi saja. Romo Jan Wolters bilang apa? Waktunya sudah habis. Ya. Sudah, Romo pergi saja. Pergilah dia. Kesan Romo yang melihat Romo Jan Wolters, ini orang sakit, kanker dan seterusnya, tapi wajahnya kok masih pengen kunjungan ke stasi Gayam dan seterusnya. Jadi masih pengen mengunjungi Kediri dan seterusnya dan sebagainya. Inilah cinta misionaris. Romo Paul Jansen mengatakan, kami membina para awam karena kita tidak punya lagi Romo Jan Wolters, awamlah yang akan pergi. Dan betul Romo Paul Jansen itu, karena membina para tokoh awam, mendirikan AKI dan IPI, dan lalu tersebar ke seluruh Indonesia. Awam-awam dengan bangga menyebut kami muridnya Romo Paul Jansen. Lihat, ini mungkin juga panggilan untuk umat mensyukuri mensyukuri misionaris-misionaris konfrater yang sederhana namun memiliki semangat dan kerasulan, semangat merasul yang luar biasa. Maka lihat para novis, kalau lagi dimarahi jangan merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia. Jangan, harus semangat seperti para rasul. Memang kemudian ada konflik hebat dengan Monsinyur Kloster, ada suratnya itu, dan kemudian saya tidak akan cerita, silahkan baca sendiri di jilid 2 buku sejarah misi. Dan dengan ini
Nah, saya ingin menutup, lihat itu Kediri Anda banjir nggak karu-karuan pada waktu itu, ya. Dan terima kasih.